temenan direkam. Oh, kamera bulat. Ya Allah sakit hati banget. Bulat lah sumpah bulat. Semua gadgetku dijudge sama Zulfikar Naim. Dia tuh nggak sadar diri. Tapi ya bulat. Buka laptop bulatmu itu ya. Aku laptop bener pada bulat tapi Excel gak apa-apa. Sama lo mau rusak kan, tapi kamu beli sendiri. Jadi kan bisa berarti ya. Aku yang bisa. Udah nggak kenapa-napa. Mau kenapa? Enggak. Kameranya bulat ya. Iya, kameramu kan jernih banget kan, kayak mata gitu kan. Iya. Orang matanya kita aja minus. Ya ngomong ke dirinya sendiri. Ya ngomong ke dirinya. Oke, kita hafalan ya teman-teman. Jadi untuk step pertama ini dilakukan isolasi sampel tanah. Untuk sampel tanahnya diambil dari hutan birch sebanyak 1 gram. Ya tau nggak sih hutan birch itu loh nggak di luar negeri, itu di Cina. Kayak sama gitu sama Cina. Ya, itu aja sih. Terus habis gitu, kok gitu. Lalu setelah itu di sini untuk isolasinya menggunakan media potato destruct agar. Nah, dari sampel 1 gram ini dilarutkan dengan 10 ml Aquades. Kemudian dilakukan pengenceran sebanyak 10 kali, 100 kali, dan 1000 kali. Lalu diisolasi menggunakan media PDA dan diinkubasi pada suhu 28 derajat selama 3 hari. Nah, selama 3 hari ini dilakukan pengulangan untuk mendapatkan isolat murni. Kemudian kultur jamur akan tumbuh dan dilakukan kulturasi menggunakan media selektif yakni guaiacol, anilin blue, dan manganis. Kemudian pada media yang teridentifikasi akan dilakukan pengujian 18S rRNA untuk mengetahui spesies jamurnya. Di sini untuk cara pengujian 18S rRNA yakni dengan cara miselium diambil sebesar 1 cm x 1 cm, kemudian diisolasi menggunakan media cair dan diinkubasi selama 7 hari. Selama 7 hari ini juga diukur biomasanya untuk mengetahui kurva pertumbuhan dari jamur. Dan selanjutnya akan dilakukan pengujian 18S rRNA. Lalu step itu sudah step ke sini ya. Ya. Lalu kemudian ada lalu step selanjutnya ini ada enzim lignolitik diukur. Di sini jamur yang telah dimurnikan atau yang telah dikulturkan ditransfer ke dalam media cair sebanyak 50 ml dan ditambahkan 2,15 gram sampel jerami yang diambil dari lahan pertanian di Jinan. Di sini penelitiannya menggunakan 3 variasi jerami, yakni dari padi, gandum, dan jagung. Kemudian dilakukan fermentasi pada suhu 28 derajat menggunakan rotary shaker dan dilakukan sentrifugasi untuk menghilangkan padatan tersuspensi. Terus lalu kemudian supernatannya, lalu selanjutnya supernatan digunakan untuk mendeteksi aktivitas lakase, lignin peroksida, mangan peroksida, selulase, silanase. Ya, sudah. Lalu selanjutnya yakni dilakukan analisis komponen kimia dari jerami yang telah difermentasi dan tidak dilakukan fermentasi. Caranya yakni jerami kering dihancurkan lalu disaring menggunakan ayakan. Say hi dulu Ibnu. Hai, mantap banget. Masuk YouTubeku nanti. Lalu kemudian sampai mana ya? Jerami kering dihancurkan, lalu diayak menggunakan lalu disaring menggunakan ayakan mesh 20. Kemudian dilakukan fermentasi. Nah, setelah itu
dilakukan sterilisasi selama 30 menit dengan dipanaskan pada suhu 121 derajat Celcius. Kemudian residu padat dikeringkan pada suhu 55 derajat hingga berat konstan. Lalu diukur, lalu melakukan pengukuran komponen kimia seperti hemiselulosa, selulosa, dan ligninnya. Dengan membandingkan yang telah difermentasi dan tanpa difermentasi sebagai kontrol untuk mengetahui laju degradasi lignin. Kemudian untuk step selanjutnya yakni dilakukan analisis komponen kimia pada jerami yang telah difermentasi dan tidak difermentasi. Di sini langkah pertama, jerami kering dihancurkan lalu disaring menggunakan ayakan mash 20. Kemudian difermentasi. Lalu disterilisasi dengan dipanaskan pada suhu 121 derajat selama 30 menit. Kemudian residu padatan disaring dan dikeringkan pada suhu 55 derajat Celcius hingga mencapai berat konstan. Kemudian dibandingkan antara jerami, kemudian diukur komponen kimianya. Ayo keluarkan laptop kameranya Buri juga itu. Ini loh guys, laptopnya Buri. Laptopnya sudah kehilangan satu keyboard. Lihat kan? Dua, bro. Oh, dua? Mana? Wow, kanan kiri. Gak ada, dipakai semuanya. Ada. Di ruang dosen. Kemudian membandingkan dengan jerami yang telah difermentasi dan tanpa difermentasi untuk mengetahui laju degradasi ligninnya. Kemudian step selanjutnya yaitu pengujian scanning elektron mikroskopi. Caranya, step pertama, jerami yang telah difermentasi dicuci bersih untuk menghilangkan miselium. Kemudian disaring dan dilakukan pengujian SEM. Kemudian pada pengujian SEM yang digunakan itu ya jerami yang difermentasi dan yang tidak difermentasi sebagai pembandingnya. Lalu dilanjutkan dengan uji Fourier transformasi. Fourier transform infrared spektroskopi. Fourier transform infrared spektroskopi. Caranya, sampel jerami yang difermentasi maupun yang tidak difermentasi dihaluskan, kemudian dicampur menggunakan potasium bromida dan dipres menggunakan pelt press. Lalu dilakukan uji FTIR. Selanjutnya yakni uji termogravimetri analisis. Nah, di sini jerami baik yang difermentasi maupun yang tidak difermentasi dipanaskan dari suhu ruang hingga mencapai 800 derajat Celcius. Well, sudah. Kelompok kita kurang satu, guys. Putihah, dicari Putihah. Masih 10 menit. Ayo say hi dulu.